Sebenarnya ukuran kandang untuk DOC atau day old chicken itu berapa sih yang bagusnya untuk kapasitas 100 ekor? Di sini akan kita kupas. Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan saya Citra Siregar dari Kupkaro Farm, channel yang membahas seputar dunia peternakan, terkhususnya peternakan ayam kampung. Apa kabar para peternak di Indonesia? Saya doakan kita semua dalam keadaan sehat, tidak kekurangan sesuatu apapun, dilancarkan rezekinya, amin ya robbal alamin. Kali ini materi pembahasan kita atau sharing yang akan kita buat pada konten kali ini itu mengenai ukuran kandang ayam DOC atau day old chicken ya. Karena kan ini banyak juga para peternak pemula yang belum memahami kalau misalkan kandang brooding itu sebenarnya ada pakem ataupun ukuran kandang yang ideal, baik itu untuk lebar, tinggi maupun panjangnya. Itu harus disesuaikan dengan populasi ayam kita ya. Tapi sebelumnya saya mengucapkan selamat datang di channel kami bagi para sobat ternak yang baru menemukan channel kami. Jangan lupa dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe ya. Tidak juga lupa kami ucapkan para pendukung subscriber kami di Kupkaro Farm. Terima kasih atas dukungannya. Tanpa Anda kami tidak akan bisa berkembang. Jadi langsung ya kita ke pembahasan ukuran kandang untuk ayam DOC atau anakan ayam kapasitas 100 ekor. Seperti kandang saya ini kan ukurannya 2x1, tapi saya sekat lagi di tengah ya. Kalau panjangnya itu 2 meter, kalau lebarnya itu 1 meter, dan tingginya ini sekitar 60 cm. Kenapa jangan tinggi sekali? Karena supaya panasnya itu bisa dapat ya. Karena kan kalau untuk kandang brooding atau brooder box itu hangatnya harus dapat, jadi jangan terlalu tinggi sekali. Kalau kandang saya ini kemarin itu tinggi ya, hampir 1 meter. Cuma karena terlalu tinggi dan saya itu tinggal di daerah dingin, saya bikin lagi atapnya ya, supaya dapat tingginya itu cuma 60 cm. Ini biasanya saya gunakan untuk kapasitas 100 ya, kalau ukurannya itu per box. Jadi kalau 2 meter ini biasanya saya isi 100 ekor, itu 50 ya jumlahnya setiap box. Jadi 1x1 itu untuk DOC 50 ekor itu cukup untuk sampai dengan usia 3 minggu. Biasanya kalau sudah 3 minggu itu sudah terlalu padat ya. Kalau saya itu saya pindahkan ke bawah. Jadi memang kalau saya itu ukurannya 1x1 dengan tinggi 60 cm, itu saya isi DOC 50 ekor dari usia 1 hari sampai dengan 3 minggu. Lalu nanti setelah 3 minggu itu saya tebar lagi ke bawah, karena untuk ukuran 3 minggu itu sudah terlalu kecil. Kalau bahan box DOC saya ini kan saya tempah ya. Kalau di daerah saya itu ada itu produsen untuk spesial membuat box DOC. Saya beli ini, saya tempah ini dari tempat pakan, tempat saya belanja pakan ya, poultry shop yang saya biasa belanja. Di situ ada produsennya, pemasok dari luar kota yang biasa jualan kandang ayam. Tapi untuk Anda para peternak yang mau buat sendiri juga bisa ya. Ini bahannya dari kayu-kayu sisa, kalau saya lihat itu bisa dipakai dengan lantai kawat ram ya.
kawat ram ini kan itu di bawahnya itu ada penampungan kotoran. Jarak dari lantai kawat ram itu ke penampungan kotoran kalau bisa diusahakan itu 10 sampai 12 cm ya. Itu digunakan karena apa? Karena biar jangan amoniaknya itu terlalu naik ke atas. Kenapa kita pakai kawat ram? Karena kan kalau DOC yang masih berumur 1 bulan ke bawah itu kan kakinya belum kuat, juga belum ini ya, kalau misalkan dipakaikan sekam juga belum pas. Karena apa? Karena kalau di bawah 1 bulan itu masih kan ya kalau kita menggunakan lantai sekam. Karena apa? Karena debu dari sekam tersebut itu bisa mengiritasi dan bisa menyebabkan gangguan pernafasan terhadap ayam. Jadi saya itu menggunakan lantai kawat ram ya. Biasanya kalau 1 minggu pertama itu saya menggunakan alas koran. Jadi di atas kawat ram itu saya buat koran, alas koran ya. Itu biasanya saya pasangi alas koran itu selama 1 minggu. Karena apa? Karena kaki ayam usia 1 hari sampai dengan 1 minggu itu kan masih kecil ya. Kalau langsung kita buat di kawat ram itu takutnya kakinya terjepit ataupun bisa membuat kakinya itu cacat. Karena apa? Karena terjepit di sela-sela kawat ram tersebut. Lalu usahakan juga kalau kandang DOC ini kan kita memang perlu ya dapat panas. Cuma juga perlu juga kita perhatikan sirkulasi udaranya ya. Jangan karena kita mau mengejar panas supaya hangat itu kandang DOC itu tertutup semua. Jangan. Biasanya itu kalau di bagian depan itu bisa kita bikin sebagian itu udah tertutup dengan triplek atau kayu, atau juga dipasang juga kawat ram. Kalau seperti saya itu kan di depannya itu terbuka ya dengan kayu dan kawat ram. Tapi kalau waktu masih masa DOC itu saya buat tenda dari luar, jadi bisa tertutup. Tapi usahakan sirkulasi udara yang keluar masuk itu juga tetap terjaga ya. Jadi memang kalau untuk box DOC ini usahakan itu lantainya itu lantai kawat. Jangan dulu dibikin lantai supaya karena kalau dibikin lantai ram kawat itu juga bagus ya untuk pembentukan otot-otot anak ayam di bawah usia sebulan, supaya bisa lebih terlatih otot kakinya. Dan kalau misalkan pakai ram kawat itu kan kotoran itu bisa jeblos ke bawah ya, ke tempat penampungan kotoran itu tadi. Dan selanjutnya itu kalau untuk lampunya, kalau seperti daerah saya ini kan daerah dingin, jadi saya itu nggak bisa memberikan contoh seperti yang saya gunakan. Karena kebanyakan orang beternak itu di daerah panas ya, karena daerah yang lebih banyak seperti yang kita ketahui di Indonesia ini kan lebih banyak daerah panas dibandingkan daerah dingin. Jadi kita berpatokan sama daerah panas. Susah saya kalau untuk menjelaskan berapa watt itu lampunya. Yang saya lakukan supaya panas box DOC itu tadi dapat, itu saya menggunakan termometer ya. Itu bisa Anda gunakan termometer kayu ataupun termometer digital. Karena apa? Karena memang ada tabel-tabel yang harus kita ikuti untuk suhu panas kandang DOC atau box DOC di setiap minggunya. Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat itu kan panasnya berbeda-beda temperatur yang dibutuhkan. Jadi alangkah baiknya kita itu menyediakan termometer. Jadi kita tahu, karena setiap daerah itu kan berbeda-beda suhunya juga ya. Jadi kalau saya bilang lampunya harus 200 watt seperti saya, mungkin saja Anda di daerah panas tidak perlu sebegitu Makanya patokannya dengan termometer tadi ya.
itu kita sediakan, kita gantung di dalam kandang box DOC supaya kita itu tidak mereka-reka udah dapat panasnya atau tidak. Atau bisa juga kita menggunakan metode alami ataupun metode zaman dahulu ya. Biasanya untuk mengetahui panas box DOC tersebut sudah terpenuhi atau tidak itu dengan perilaku ayamnya. Perilaku yang seperti apa? Biasanya kalau panasnya itu kurang, ayam itu akan menumpuk, bertumpuk-tumpuk ya. Karena kekurangan panas, jadinya itu ngumpul cari panas dari kawannya. Tapi kalau panasnya udah dapat, biasanya ayam itu menyebar, tidak berkumpul lagi ya. Dan lampu yang kita gunakan untuk box DOC ini lampu pijar ya, lampu pijar yang berwarna kuning, bukan lampu LED atau lampu putih. Karena apa? Karena lampu LED ataupun lampu putih itu tidak menghasilkan panas. Jadi yang kita pakai untuk kandang DOC itu lampu pijar yang berwarna kuning. Itu mengapa? Dia mengeluarkan hawa panas ya. Bisa juga Anda gunakan lampu keramik ataupun lampu halogen. Paling tidak itu jenis lampunya yang menghasilkan panas, bukan lampu LED terang ya, atau lampu putih. Biasanya itu hanya untuk penerangan. Tapi kalau untuk box DOC itu kita memerlukan lampu pijar. Itu juga perlu diperhatikan jumlahnya ya. Lebih bagus dia dibikin jumlahnya itu banyak, jangan cuma 1 atau 2, tapi dibikin watt tinggi. Lebih bagus itu Anda bikin 4 sampai 5 itu dalam box. Supaya apa? Supaya panas yang didapat itu merata, tidak menumpuk di tengah. Atau hanya kalau misalkan Anda buat cuma 2 piting, itu kan nanti di situ semua ayamnya numpuk. Tapi kalau Anda buatnya sampai 4 atau 5 piting lampu itu tadi, itu biasanya pendistribusian panasnya itu bisa lebih merata dan itu lebih nyaman buat ayam. Terus biasanya itu kalau bagian belakang itu saya bikin tertutup ya, kandang DOC ini bagian belakang tertutup, bagian samping tertutup, bagian samping kanan dan kiri itu tertutup. Bagian depan ini kan saya bikin terbuka ya, terbuka itu dengan kawat ram. Karena saya daerah dingin, itu saya buat lagi tenda dari luar yang bisa buka tutup. Supaya apa? Supaya bisa kita setel kehangatan kandang atau box DOC tadi. Jadi itu ya ukuran ataupun apa-apa saja yang perlu kita perhatikan waktu kita itu membuat kandang DOC atau box brooding ya, supaya bisa menjadi referensi buat para peternak maupun bakal calon peternak yang ingin membuat kandang DOC atau kandang untuk anak ayam yang berusia 1 bulan ke bawah. Semoga apa yang saya paparkan ini bisa bermanfaat. Jangan lupa hidupkan lonceng notifikasinya supaya Anda tidak ketinggalan info-info terbaru mengenai peternakan dari Kupkaro Farm. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Salam dari saya, peternak anti ribet, Citra Siregar. Assalamualaikum.